Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rina Safitri akan mempresentasikan tentang mengumpulkan informasi kunci prosesnya, yang mana tugas ini mata kuliah Organized Crime, dosen pengampu Riki Noparizal Esos M.Krim. Beberapa definisi tentang apa yang merupakan tugas intelijen atau kejahatan. Analisis telah diperdebatkan di seluruh profesi penegak hukum sejak itu, setidaknya tahun 1972. Hal ini dicatat dalam tinjauan berbagai uraian tugas dari Amerika Serikat pada bulan Maret tahun 2000. Meskipun di semua tingkatan dan profesi analis ini melakukan berbagai tugas dan keahlian, peneliti secara konsisten mencatat bahwa mengumpulkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi kejahatan mission adalah di antara tugas sehari-hari dari mereka yang harus diperiksa. Saat mengumpulkan informasi kejahatan untuk lembaga penegak hukum serta peduli dengan batasan yurisdiksi yang telah ditetapkan, sebagian besar informasi adalah berasal dari satu sumber. Laporan pelanggaran dan insiden yang melekat pada pembatasan ini adalah bahwa informasi dibatasi oleh fakta yang seharusnya dilaporkan. Uraian di bawah ini adalah beberapa sumber informasi tambahan beserta batasannya atau masalah potensial. Yang pertama, informan rahasia. Yang kedua, operasi terselubung. Yang ketiga, wawancara dan interogasi. Yang keempat, sumber terbuka. Yang kelima, peralatan. Yang keenam, pertukaran profesional. Pengumpulan intelijen. Tujuan utama pengumpulan intelijen adalah untuk menghadapi bahaya di masa depan, bukan untuk menghukum kejahatan masa lalu. Sebagaimana tercantum dalam profil 11 September 2001, pembajak, selain pelanggaran lalu lintas yang jarang mereka hubungi komunitas hukumnya. Ada 9 pertimbangan dasar yang harus ditangkap secara rinci, yaitu: pertama, individu; yang kedua, rekan; yang ketiga, keluarga; yang keempat, pengusaha; yang kelima, pelanggan telepon; yang keenam, organisasi, kelompok atau geng; yang ketujuh, bisnis; yang kedelapan, korporasi; yang kesembilan, catatan atau latar belakang pendidikan atau hilang di sebagian besar penegak hukum. Peran responden pertama. Di bidang hukum penegakan, pengumpulan informasi dimulai ketika petugas yang merespon atau menanggap pertama dikirim atau ditemukan suatu insiden atau adegan. Penanggap pertama adalah analisis kecerdasan mata dan telinga. Secara tradisional, file titik awal untuk proses formal pengumpulan data bagi sebagian besar penegak hukum agensi adalah saat dokumentasi dimulai dan merupakan pelanggaran laporan insiden dibuat. Di bawah ini diuraikan beberapa indikator lalu lintas berhenti itu dapat memberikan bantuan dan menjamin penyelidikan lebih lanjut. Yang pertama, pengemudi masuk melalui pos pemeriksaan perbatasan kecil atau Washington, negara bagian atau bom milenium. Yang kedua, pengemudi terutama mengemudikan mobil sewaan atau Tentara Merah Jepang dan 9/11 Hijackers. Yang ketiga, pengemudi mematuhi jalan antar negara bagian utama, penggunaan SIM yang sah dan kartu tanda penduduk atau perlu untuk berintegrasi dengan masyarakat. Yang keempat, visa atau kepemilikan paspor tidak valid atau kadaluarsa. Yang kelima, kendaraan berisi senjata, propaganda atau residu. Plat atau registrasi kendaraan berbeda dengan SIM. Yang keenam, plat nomor yang aneh, plat buatan sendiri atau tanpa plat, stiker bumper atau miss hapus IRS atau ingat waco. Yang ketujuh, dekorasi atau nomor identifikasi milisi,
resistensi vokal terhadap dokumentasi atau mengutip konstitusi atau Alkitab. Kejahatan dan insiden yang dapat menghasilkan informasi atau tautan. Hampir semua pertemuan dengan penegak hukum dapat menghasilkan tautan ke bagian yang hilang dari teka-teki analitik keamanan dalam negeri dan terorisme. Selanjutnya, identitas yang dicuri. Salah satu jenis kejahatan yang dilaporkan yang dapat langsung dikaitkan dengan yang ada di perdagangan terorisme adalah identitas yang dicuri atau penggunaan pribadi orang lain informasi dan penerbitan dokumen identifikasi palsu atau dicuri, misalnya sosial kartu keamanan, SIM, paspor, kartu penduduk asing, identitas militer, identifikasi salah. Pemalsuan barang. Pemalsuan bagi banyak orang dipandang sebagai bisnis, sebuah ilegal yang memiliki margin keuntungan tinggi dan probabilitas penangkapan yang rendah. Selanjutnya, perdagangan rokok ilegal. Salah satu jenis kejahatan yang terkait dengan membantu kelompok teroris adalah perdagangan ilegal rokok dan penyeludupan rokok murah melintas batas negara bagian. Kejahatan kargo. Kejahatan kargo, area yang sebagian besar tidak diatur karena kurangnya cakupan undang-undang, seringkali didokumentasikan sebagai pencurian, perampokan, atau lainnya. Insiden ini seringkali disimpan sebagai informasi untuk referensi di masa mendatang atau tidak dilaporkan oleh petugas yang menanggapi karena tidak ada tindakan polisi diambil. Mengumpulkan batasan dan batasan. Mengumpulkan informasi intelijen dan memasukkannya ke dalam intelijen kriminal, database gens, baik untuk tujuan keamanan dalam negeri, terorisme, pemantauan kelompok pembenci atau perusahaan kriminal, diatur oleh negara dan undang-undang federal. Pendampingan 28 CFR bagian 23 adalah pedoman bagi lembaga penegak hukum mengoperasikan sistem intelijen kriminal multi-yurisdiksi yang didanai pemerintah federal di bawah Omnibus Crime Control and Safeguard Act tahun 1968. Berikut ini adalah gambar siklus intelijen yang mana yang dibahas adalah masalah atau keputusan kebijakan. Yang pertama perencanaan, yang kedua pengumpulan, yang ketiga pengolahan, yang keempat penyajian. Di bawah ini ada 4 pengumpulan atau interpretasi intelijen. Faktor-faktor ini atau variabel di atas harus digunakan sebagai permulaan intinya ketika memulai analisis mengenai keamanan dalam negeri, terorisme atau kelompok pembenci terorganisir. Yang pertama, informasi kelompok. Yang kedua, informasi keuangan. Yang ketiga, data personel. Yang keempat, data lokasi. Konsep bab. 1. Pengumpulan informasi dapat menjadi kompleks atau tidak sempurna. Yang kedua, ada 9 pertimbangan dasar saat mengumpulkan informasi. Yang pertama, individu, rekan, kerabat, majikan, pelanggan telepon, organisasi, bisnis, perusahaan, dan catatan pendidikan atau latar belakang. Yang ketiga, pengumpulan informasi secara menyeluruh adalah peran responden pertama. Pertanyaan rinci termasuk 5W perlu ditanyakan. Yang keempat, analisis dan penyelidik perlu melihat lebih dari sekedar kejahatan jalan rutin untuk mengidentifikasi insiden yang mungkin menghasilkan informasi atau tautan ke kegiatan teroris. Yang kelima, hukum dan pedoman negara bagian dan federal mengatur pengumpulan intelijen batasan saat memasukkan informasi ke dalam intelijen kriminal, sistem atau database. Kecurigaan yang masuk akal diperlukan. Yang keenam, ada 4 jenis klasifikasi informasi yang sensitif. Yang pertama, rahasia, terbatas, dan tidak rahasia saat menangani penjahat.
Itulah presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.